Nah, ini adalah jumlah penduduk miskin versi World Bank. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Itu kalau menurut International Monetary Fund ataupun IMF. Jom kita bincangkan benda ni. Jumlah pengangguran di kalangan diploma dan sarjana meningkat. Dunia kerja kita sedang tidak baik-baik saja. Kita ke berita dunia. Seorang ustazah di Indonesia mengundang perhatian ramai kerana dibayar hanya untuk mencelupkan jarinya ke dalam botol mineral. Kalian kan sukanya membuli negara tetangga, tapi faktanya kita kalah jauh dari negara tetangga. Sedangkan kita menjadi salah satu juara nomor 1 di ASEAN dengan tingkat pengangguran tertinggi. Bahkan Indonesia juga menjadi salah satu negara termiskin di bawahnya Zimbabwe. Ngeri enggak? Tapi mungkin sebagian netizen tidak akan percaya dengan berita fakta seperti ini. Ya karena netizen di negara kita itu kalau mendengar berita kurang nyaman dari negara kita tercinta, mereka seolah-olah menyanggah, tidak percaya. Tapi fakta pahitnya memang seperti itu, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan di negara tetangga. Mereka levelnya sudah jauh berbeda meninggalkan Indonesia. Sedangkan di Indonesia dengan keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, banyak pengangguran, untuk mencari kerja juga sulit, bahkan sekelas lulusan sarjana saja mau mendapat pekerjaan itu begitu amat sulit. Banyak pengurangan tenaga kerja di mana-mana. Investor asing juga banyak yang tidak mau masuk ke Indonesia, lebih memilih ke negara tetangga. Tapi kan Indonesia negara kaya raya, Bang. Sumber daya alamnya melimpah. Tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Iya, memang. Kekayaan Indonesia sumber daya alamnya melimpah, tapi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang Indonesia saja. Sementara kita sebagai masyarakat Indonesia hanya bisa merasakan dampaknya rusaknya lingkungan. Ini fakta ya, tapi bagaimanapun kadang-kadang netizen ini sulit untuk diberikan pencerahan ya. Dan kalau kita masih bergantung kepada sumber daya alam, lama-kelamaan nanti juga akan ada masanya untuk habis. Harusnya Indonesia bisa mencontohi negara Cina yang dimana berlomba-lomba di dalam teknologinya. Sehingga Cina yang dulu dipandang negara miskin dengan jumlah penduduk yang terbanyak di dunia, tapi sekarang Cina begitu sangat luar biasa. Harusnya Indonesia bisa mengikuti langkah-langkah negara Cina. Di sisi lain, negara tetangga kita justru perkembangan teknologinya semakin maju ke hadapan. Di antara salah satunya, Malaysia menjadi salah satu pemain industri semikonduktor yang cukup disegani di dunia. Bahkan ringgit Malaysia itu lebih stabil dibandingkan dengan rupiah. Dan Malaysia juga menjadi salah satu negara yang terkaya di Asia Tenggara nomor 3. Ini pencapaian yang sungguh sangat luar biasa. Tingkat penganggurannya itu juga tidak seperti di Indonesia. Sedangkan masyarakat kita yang hidup, mohon maaf, di dalam kekurangan, itu seolah-olah masih percaya dengan hal-hal yang mistis. Sehingga masyarakat kita ini perlu pendidikan yang berkualitas. Langsung kita simak videonya. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Itu kalau menurut International Monetary Fund ataupun IMF. Jom kita bincangkan benda ni. Menurut IMF, Malaysia berada di tangga ketiga negara yang paling kaya dekat Asia Tenggara ni, di belakang Singapura dan juga Brunei. Sementara dekat belakang kita pula ada Thailand dan juga Indonesia. So persoalannya, macam mana dia ukur kekayaan ni? Dia ukur kekayaan ni melalui apa yang kita panggil sebagai GDP per capita. Kita dekat Malaysia sekitar US dollar 14,423 ataupun bersamaan dengan 61,903. Dan ini mengatasi Thailand, Indonesia dan purata ASEAN lah. Kalau kita ikut angka kasar, Malaysia juga melepasi purata Asia Pasifik.
yang menunjukkan ekonomi kita dalam keadaan yang baik lah. Walaupun pengumuman daripada IMF ni boleh dikatakan membanggakan kita lah sebagai rakyat Malaysia, yang kita ni bukannya calang-calang dekat tempat ketiga, babe. Tapi yang penting untuk kita tahu adalah GDP per kapita ni bukan saja ukuran penuh kekayaan rakyat. Dia adalah satu angka yang mana dibahagi jumlah ekonomi negara dengan jumlah penduduk tanpa lihat agihan pendapatan sebenar. Dalam kes Malaysia ni, kita ada beberapa isu lagi lah. Contohnya macam masalah ketaksamaan, jurang bandar dan juga luar bandar, etnik dan juga kelas sosial yang dikatakan masih lagi melebar. Jadi walaupun angka per kapita tu tinggi, ramai rakyat Malaysia yang masih lagi berdepan dengan isu-isu macam ni lah. Dan korang pun ingatkan sebelum ni, ada satu komentator daripada US iaitu Bill O'Reilly yang dia kecam Malaysia lah. Bukan sekali tapi 2 kali. Dan Bill O'Reilly ni dia menggunakan ukuran GDP per kapita. That's why kita tak boleh ambil GDP per kapita ni semata-mata untuk melihat sama ada kita betul-betul kaya ataupun tidak. Dia adalah satu angka yang bersifat makro. Dan lagi satu cabaran bagi ekonomi Malaysia ni juga, kita boleh dikatakan bergantung kepada sektor tertentu. Sebahagian besar kita punya kekuatan GDP ni datang daripada komoditi macam minyak dan gas dan juga ekspor elektrik dan elektronik. Kalau harga minyak jatuh ataupun permintaan global merosot, angka GDP ni pun boleh tergelincir dengan cepat juga. Jadi kesimpulannya, ya, kita boleh bangga yang Malaysia ni berada dekat tempat ketiga Asia Tenggara. Tapi kita jangan terlalu selesa dengan angka ni sebab kita mesti memfokus juga kepada jurang ataupun ketidaksamaan dan pastikan kekayaan tu sampai semua kepada rakyat bawahan. Malaysia yang dulu dikenal sebagai negara agraris, kini menjadi salah satu pemain utama dalam industri semikonduktor dunia. Dari pabrik canggih di Penang hingga ekspor miliaran dolar ke Amerika dan Eropa. Tapi, bagaimana Malaysia bisa sukses? Apa rahasia di balik kehebatan mereka? Dan apakah Indonesia bisa meniru jejak ini? Semua jawabannya ada di video ini. Pemain utama di industri chip dunia. Malaysia bukan sekadar negara wisata atau penghasil kelapa sawit. Negara ini kini menjadi salah satu pusat manufaktur semikonduktor terbesar di dunia. Industri chip Malaysia menyumbang lebih dari 13% dari total produksi semikonduktor dunia. Ekspor produk semikonduktor Malaysia mencapai lebih dari 120 miliar dolar per tahun. Lebih dari 50 perusahaan teknologi global, termasuk Intel, AMD, TSMC, Broadcom, dan Infineon, memiliki pabrik besar di Malaysia. Kenapa industri chip ini begitu penting? Semikonduktor adalah otak dari semua perangkat elektronik yang kita gunakan setiap hari. Ponsel dan laptop mobil listrik dan kendaraan pintar, kecerdasan buatan, AI, sistem pertahanan militer satelit, dan komunikasi global. 2. Rahasia sukses Malaysia. Langkah cerdas selama 50 tahun. Bagaimana Malaysia bisa mencapai level ini? Semua berawal dari strategi visioner mereka sejak tahun 1970-an. Satu, mendirikan Free Trade Zone, FTZ, di Penang. Pada tahun 1972, Malaysia melihat peluang besar di industri teknologi dan mulai mengundang perusahaan asing untuk membangun pabrik di zona ekonomi khusus tanpa pajak besar. Keputusan ini membuat raksasa teknologi seperti Intel, AMD, dan Motorola tertarik berinvestasi dan menjadikan Malaysia sebagai basis produksi utama mereka di Asia. Penang kini dikenal sebagai Silicon Valley of the East karena banyaknya pabrik dan pusat riset semikonduktor. 2. Fokus pada tenaga kerja terampil. Malaysia sadar bahwa industri chip membutuhkan SDM yang ahli dalam teknik dan teknologi tinggi. Pemerintah Malaysia mulai membangun universitas teknik dan politeknik khusus elektronik dan semikonduktor. Hasilnya, insinyur dan teknisi Malaysia kini diakui sebagai tenaga kerja terbaik di industri chip global. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur. Malaysia mengembangkan pelabuhan modern, listrik stabil, dan jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung industri ini. Dengan infrastruktur yang solid, biaya operasional jadi lebih rendah
dan efisiensi produksi meningkat. Kebijakan pro-bisnis and stabilitas politik. Malaysia menawarkan insentif pajak, regulasi fleksibel, dan lingkungan bisnis yang stabil, sehingga investor merasa aman untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Bandingkan dengan negara-negara lain yang sering mengalami perubahan kebijakan yang drastis, Malaysia lebih menarik bagi perusahaan asing. Bagaimana posisi Malaysia dibandingkan negara-negara lain di industri chip? Taiwan, TSMC, dan Korea, Samsung, masih mendominasi desain dan fabrikasi chip tingkat tinggi. Malaysia unggul dalam sektor assembly, testing, dan packaging chip, yang merupakan tahap penting dalam rantai pasokan semikonduktor. China sedang berkembang pesat, tapi masih menghadapi sanksi dari Amerika Serikat. Malaysia kini menjadi pilihan utama bagi perusahaan Amerika dan Eropa sebagai alternatif selain China. 4. Tantangan besar. Meskipun sukses, Malaysia menghadapi tantangan besar yang bisa mengancam dominasinya di industri ini. Ketergantungan pada perusahaan asing. Jika Intel atau TSMC memutuskan pindah, ekonomi Malaysia bisa terguncang. Persaingan ketat dari Vietnam dan India. Kedua negara ini mulai meniru strategi Malaysia dengan memberikan insentif besar untuk industri semikonduktor. Kurangnya R&D dan inovasi chip lokal. Malaysia lebih kuat di manufaktur, tapi masih lemah dalam pengembangan chip buatan sendiri. 5. Apa yang bisa dipelajari Indonesia? Jika kita mau belajar dari strategi mereka, langkah yang harus diambil Indonesia, membangun free trade zone khusus semikonduktor seperti di Penang, investasi besar-besaran dalam pendidikan dan tenaga kerja teknik, menawarkan insentif pajak untuk menarik perusahaan chip dunia, mengembangkan ekosistem R dan D agar kita bisa menciptakan chip sendiri, memperkuat kerjasama dengan Taiwan, Korea, dan Amerika Serikat di industri semikonduktor. Malaysia telah membuktikan bahwa negara Asia Tenggara bisa menjadi superpower di industri chip dunia. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia bisa menyusul? Apa pendapat kalian? Selain menjadi salah satu negara terkaya di Asia Tenggara, nomor 3, Malaysia juga menjadi salah satu pemain utama industri semikonduktornya. Dan setiap barang-barang elektronik itu memerlukan chip, merupakan salah satu otak utama di setiap barang elektronik, seperti handphone, mobil listrik, kemudian perangkat-perangkat elektronik lainnya. Sedangkan Indonesia di dalam industri semikonduktornya sampai saat ini ya, mohon maaf, masih tertinggal dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Sedangkan Malaysia sebenarnya sudah menyiapkan puluhan tahun yang lalu dan sekarang tinggal menikmati hasilnya. Sedangkan di negara kita, Indonesia, di peringkat Asia Tenggara, penganggurannya itu nomor 1. Bahkan angka kemiskinannya, menurut Bank Dunia, masyarakat Indonesia 60% itu hidup di dalam kemiskinan. Ini Bank Dunia yang ngomong ya, bukan saya. Kemudian tentang kita berbicara kemiskinan itu, ya mohon maaf sahabatku semua, kadang-kadang kalau kita hidup di dalam kekurangan, orang-orang kita itu mudah dibohongi dan masih percaya dengan hal-hal yang mistis. Hal-hal yang mistis di antara salah satunya, kalau kita minum air celupan dari si ini, si itu, cukup membayar ini, nanti hidupnya akan menjadi mudah untuk mencari uang, hidupnya berkah. Padahal oknum-oknum tersebut justru menyesatkan. Dan satu lagi, tingkat penganggurannya juga begitu sangat tinggi, mencari pekerjaan juga begitu sangat sulit. Bahkan sekelas sarjana saja itu sulit loh. Beda dengan di negara tetangga kita yang dimana angka penganggurannya itu tidak begitu tinggi seperti di Indonesia. Inilah faktanya.
Indonesia duduki peringkat 1 pengangguran tertinggi se-ASEAN. Kok bisa? Iya guys, jadi berdasarkan data dari IMF World Economic Outlook April 2024, Indonesia jadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Angka ini mengungguli Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Kan bisa setinggi itu? Alasannya banyak sebenarnya. Salah satunya adalah mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri. Lulusan SMK atau kampus banyak yang belum siap kerja karena skillnya nggak dikuasai pasar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita nggak merata. Lowongan dan pusat kegiatan ekonomi cuma numpuk di Pulau Jawa dan di kota-kota besar. Banyak daerah lainnya yang masih minim lapangan kerja. Mau nggak mau, banyak yang akhirnya nganggur di kampung halaman dan harus merantau dengan risiko tinggi. Yang ketiga, syarat kerja semakin absurd. Banyak lowongan kerja yang minta pengalaman 2-3 tahun, bahasa asing, usia 25 tahun, dan macam-macam. Netizen nggak tinggal diam, komentarnya nyentil dan pahit. Ada yang bilang anak presiden aja dicariin kerja, apalagi rakyat biasa. Ada juga yang ngomong nih, Indonesia cari kerja tuh kayak daftar jadi angkatan, harus bisa semua. Kita ke berita dunia. Seorang ustazah di Indonesia mengundang perhatian ramai kerana dibayar hanya untuk mencelupkan jarinya ke dalam botol mineral. Kejadian berlaku di sebuah sekolah pondok di Jember, wilayah Jawa Timur baru-baru ini. Rakaman video dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Demand Dolan menunjukkan wanita itu berbual di telefon sambil mencelupkan jarinya ke dalam setiap botol minuman milik beberapa orang tetamu. Lebih mengejutkan, perkhidmatan yang ditawarkan wanita itu juga membolehkan dia memperolehi habuan yang lumayan apabila setiap tetamu perlu membayar untuk mendapatkan air berkenaan. Nah, ini adalah jumlah penduduk miskin versi World Bank, ya, bukan versi BPS, guys. Di sini kita lihat teman-teman Indonesia ya. Nomor 2 di bawah Zimbabwe ya. Jadi Indonesia adalah negara termiskin di dunia nomor 2. Versi World Bank. Wah, luar biasa. 60,3 ya. 60,3% penduduk di Indonesia itu miskin. Ya, luar biasa. Wow, mind blowing guys. Jumlah pengangguran di kalangan diploma dan sarjana meningkat. Dunia kerja kita sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran terbuka lulusan diploma dan sarjana naik dalam 3 tahun terakhir karena lapangan kerja di sektor formal berkurang, menurut Badan Pusat Statistik. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah lapangan kerja di sektor formal hanya mencapai 2 juta lapangan kerja, berkurang sangat jauh dari periode sebelumnya yang bisa menciptakan 8,5 juta lapangan kerja baru. Heru Kurniawan lulus sebagai sarjana teknik pada 2023 lalu. Sudah melamar ke sejumlah perusahaan, tapi hasilnya masih nihil. Sekarang dia berprofesi sebagai sopir di jasa penyewaan mobil. Kalau misalkan kita harus kerja milih-milih, lulusan sarjana ya nanti bisa nggak masak dong Bang. Kalau dari saya pribadi ya, saya sayang dengan perjuangan pendidikan itu yang susah, sulit, dan juga menghabiskan waktu dan biaya. Betul, kerja apa saja yang penting halal. Tapi kamu sadar nggak, kalau masalah ini dibiarkan begitu saja, akan ada efek beruntunnya. Jika lulusan sarjana tidak tertampung di sektor formal, mereka akan mencari pekerjaan lain dan bersaing dengan lulusan SMA, SMK, SMP, sampai SD. Otomatis mereka akan berebut lapangan pekerjaan yang jumlahnya pun segitu-segitu aja, kata para ahli. Bahkan menurut data BPS tadi malah berkurang kan? Padahal saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang membuat jumlah angkatan kerja juga meningkat. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan lansia dan anak-anak. Reza adalah satu dari sekian banyak sarjana yang keahliannya tidak tertampung sesuai bidangnya. Pada 2024, dia memperoleh gelar sarjana komputer sambil bekerja sebagai petugas keamanan. Sampai sekarang, dia sudah melamar ke 10 perusahaan, tapi hasilnya masih nihil. Dia terbentur batas usia maksimal yang kebanyakan ada di usia 25 tahun. Sementara Reza sudah 29 tahun. Perasaan kecewa sedikitnya ada sih Bu, karena mungkin juga ini bukan pekerjaan yang Reza mau juga, tapi Reza yakin juga sih suatu hari nanti juga Reza bisa dapat pekerjaan yang dimana juga Reza bisa mengaplikasikan ilmu yang Reza dapat di perkuliahan. Itu baru soal batasan usia. Belum lagi sarjana-sarjana yang tidak tertampung karena beberapa tahun belakangan PHK marak terjadi. Salah satu perusahaan penyalur pekerja rumah tangga di Surabaya
Mami Berliana Agency mengakui ada peningkatan jumlah pelamar dengan latar belakang diploma maupun sarjana ke agensinya. Kebanyakan mantan buruh pabrik yang kena PHK. Lembaga pelatihan kerja sekaligus penyalur di Jabodetabek, CV Sugesti Mandiri, juga mengungkap pelamar dengan latar belakang diploma dan sarjana yang di PHK dari pabrik naik hampir 50% pada awal tahun. Pengamat ekonomi dari Bright Institute, Andri Perdana menjelaskan, PHK-PHK ini masih ada hubungannya dengan pandemi COVID-19. Setelah pandemi, sejumlah industri di dalam negeri ternyata belum sepenuhnya pulih, terutama tekstil. Belum lagi barang-barang impor ilegal maupun legal dari Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Goyahnya industri manufaktur seperti tekstil garment sudah pasti merembet ke sektor-sektor lain semisal teknologi dan jasa, kata Andri. Artinya, memang tidak ada usaha yang benar-benar aman. Terus, kemana penduduk usia produktif mencari penghasilan? Ya ke sektor informal, seperti yang dilakukan Heru. Bedanya tenaga kerja di sektor formal dan informal itu, kalau yang formal ada standar upahnya, ada jaminan sosialnya, juga ada aturan hukumnya. Kalau yang informal ya nggak punya semua itu. Sejak 2019, angka pekerja sektor informal di Indonesia terus meningkat setiap tahun. BPS mencatat, dari 144 juta penduduk bekerja pada Agustus 2024, lebih dari setengahnya atau sekitar 83 juta adalah pekerja informal. Hanya sekitar 60 juta jiwa yang merupakan pekerja formal. Orang mungkin masih bisa mengatakan bahwa ini anomali aja, mungkin ini cerita-cerita orang di X aja gitu, ini sebenarnya 1-2. Tapi kalau ini tidak dijadikan sebagai alarm gitu untuk melihat bahwa ada yang salah dengan industri kita, dengan sektor pendidikan kita maupun juga industrialisasi kita, maka kalau menurut saya sih akan ada kemungkinan ini justru tidak akan membaik dalam waktu dekat gitu. Selain lapangan kerja formal yang berkurang, Nabila bilang penyebab angka pengangguran tinggi adalah hasil pendidikan kita yang tidak cocok dengan kebutuhan industri. Masalah ini sudah sejak lama menjadi sorotan, tapi menurut Nabila, pemerintah tidak pernah punya jalan keluar. Ya gimana ya, setiap pergantian pemerintahan aja kurikulumnya ganti. Gimana mau mencetak kebutuhan industri? Awal April lalu, Presiden Prabowo masih mengatakan jumlah lapangan kerja lebih tinggi dibandingkan total pengangguran Indonesia. Katanya, pemerintah akan meluncurkan 30 proyek besar dari hulu ke hilir yang bisa menciptakan 8 juta lapangan pekerjaan. Tahun lalu, BPS mencatat angka pengangguran terbuka mencapai 7,47 juta orang. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arif Ansori Yusuf mengatakan pemerintah sedang menyusun beberapa strategi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar tercipta lapangan kerja baru. Salah satunya dengan merevitalisasi industri padat karya. Ada beberapa hal yang akan dilakukan, termasuk mengubah formula penghitungan upah minimum yang menciptakan kenyamanan buat para pekerja dan kepastian buat para pengusaha. Sehingga nantinya para investor semakin tertarik berinvestasi di Indonesia. Strategi itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk tenaga kerja berketerampilan medium atau menengah. Sementara buat tenaga kerja dengan keterampilan tinggi dan belum memikirkan secara khusus. Kalau menurut kamu, semestinya apa duluan nih yang diberesin pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja? Kenapa ya berasa tambah miskin? Biaya hidup sulit, rakyat malah disuruh irit. Apa iya negara milik elit? Halo WNI yang lagi ngos-ngosan karena ngejalanin toxic relationship sama pemerintah. Selamat, soalnya pemerintah mau hemat anggaran. Tapi yang dihemat pelayanan buat rakyat. Itu kabinet gemuk kok nggak disuruh diet. Malah ngebebani rakyat yang udah tahu mayoritasnya dari kelas menengah dan bawah. Eits, jangan salah. Orang kaya juga pastinya ada di Indonesia. Kalau kata Selios, kekayaan 50 orang terkaya di negeri ini setara dengan 50 juta masyarakat Indonesia. FYI, separuh dari orang terkaya ini mainnya di industri yang ngeruk sumber daya alam, misalnya tambang. Pengusahanya dapat untung gede, tapi warga lokal lebih sering dapat jatah kerusakan lingkungan. Nah, pemerintah kalau butuh duit bisa loh tarikin pajak kekayaan dari orang kaya. Dari 50 orang terkaya tadi bisa kekumpul potensi pajak sebesar 81,6 triliun. Bayangin aja, duit segini bisa biayain makan gratis selama 1 tahun.
Katanya mau nyambut Indonesia Emas 2045, tapi kebijakannya bikin orang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Kesenjangan ekonomi yang bikin cemas dan udah kelewat parah nggak bisa kita diemin aja. Menjadi salah satu negara juara 1 tingkat pengangguran di Asia Tenggara, hingga orang di Indonesia sulit mencari pekerjaan, yang lulusan sarjana, diploma, bahkan rela menjadi pekerja biasa, yang dimana pekerjaan tersebut harusnya dikerjakan orang-orang yang tidak perlu pendidikan yang sangat tinggi. Tapi mau nggak mau bagaimana lagi? Mencari pekerjaan sulit, sudah melamar ke perusahaan sana-sini tidak diterima. Padahal kalau dipikir-pikir ya kan, harusnya ini tidak terjadi di Indonesia. Tapi faktanya ini memang terjadi di Indonesia, sahabatku semua. Dan lagi-lagi Bank Dunia juga memberikan penilaian Indonesia menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Kita di bawahnya Zimbabwe. Harapan saya mudah-mudahan Indonesia dalam keadaan baik-baik saja dari tahun ke tahun. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tolong untuk sahabat-sahabatku semua, komentar yang bijak, saling memberikan motivasi, inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.